Selamat malam, selamat datang di acara dari Berbicara Seluruh Indonesia setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat hari Minggu yang bertajuk Berarti atau Berbinar Here's to You, yang merupakan sebuah acara di mana jadikan kesempatan buat kalian semua yang nge-follow TikTok dari @berbinar.in maupun teman-teman yang follow dari sosmed berbinar yang lain, baik itu Instagram, X maupun berbagai sosial media berbinar yang lainnya, untuk bisa bertanya, berdiskusi bersama saya di sini sebagai psikolog dari Berbinar Seluruh Indonesia. Dan teman-teman semuanya boleh banget buat tanya atau berkomentar di live, di yang komentar di bawah dari live hari ini gitu ya. Dan malam hari ini teman-teman semuanya seperti biasa gitu ya, didampingi sama saya adalah Densan Jarvensia, yang merupakan dari psikolog dari Berbinar Seluruh Indonesia. Dan kita lama nggak ketemu gitu ya, sekitar 2 atau 3 minggu terakhir, karena ada berbagai hal. Dan alhamdulillahnya kemarin juga sempat didampingi sama teman-teman dari Berbinar Seluruh Indonesia yang juga bantuin buat live tetap ada gitu. Dan seperti yang kalian ketahui, Berbinar Seluruh Indonesia bukan cuma bikin live edukasi psikologi melalui TikTok seperti ini ya, tapi ini adalah sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang kami punya berbagai macam produk yang bisa banget kalian kepoin gitu dengan cara langsung klik di browser kalian di www.berbinar.in dan kalian cek di sana Berbinar Seluruh Indonesia itu apa, berdiri kapan, dan kami punya produk apa saja. Klik di tombol sheet dari produk gitu ya, dan kalian boleh cek di sana karena Berbinar punya banyak sekali produk yang bisa kalian manfaatkan buat kalian yang butuh untuk layanan psikologi tentunya. Nah, salah satunya adalah kelas seperti ini gitu ya, online class dan free. Ada juga yang versi berbayar, kalian bisa cek di sana gitu kan. Dan kalian juga bisa minta atau request buat private class juga di sana dengan menghubungi langsung dari admin dari Berbinar Seluruh Indonesia gitu kan. Dan Berbinar Seluruh Indonesia juga punya yang namanya konseling bersama psikolog. Gimana cara daftarnya, harganya, price listnya gitu ya, dan jenisnya apa saja. Kalian mau tahu psikolognya siapa aja bisa kalian cek di website www.berbinar.in. Harganya ada juga versi weekend dan versi weekdays gitu kan, ada online dan offline-nya. Kalian bisa coba kalau mau konseling langsung sama psikolog ataupun mau online juga diperbolehkan. Kalian bisa cek langsung di website dari Berbinar Seluruh Indonesia gitu kan. Dan juga kami juga punya konseling bersama peer counselor. Kalau kalian yang baru dengar istilah peer counselor itu, kalian boleh banget untuk dengar penjelasan dari saya ini. Jadi peer counselor ini itu adalah konselor yang sudah memperoleh pelatihan dari psikolog-psikolog Berbinar Seluruh Indonesia yang tentu sudah punya sertifikat praktek sebagai seorang psikolog gitu ya. Dan mereka yang menjadi seorang peer counselor ini adalah orang-orang yang usianya berkisar di antara 19 sampai 25 tahun, dan artinya itu bisa menjadi teman ngobrol kalian buat kalian yang mau ngobrol sama orang gitu kan, buat curhat, buat dapetin masukan, tapi kalian nggak pingin ngobrol sama yang sudah terlalu senior mungkin seperti psikolog atau orang-orang yang mungkin menurut kalian kurang bisa bikin kalian jadi lebih nyambung. Nah, di sana kesempatan kalian banget buat bisa ngobrol sama psikolognya Berbinar Seluruh Indonesia. Buat berkonselor Berbinar Seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti kemudian kalian tidak saya rekomendasikan untuk ngobrol langsung sama konselor psikologi Berbinar Seluruh Indonesia ya, karena di sana kalian juga bisa ngobrol sama psikolog-psikolog yang berpengalaman yang sudah banyak banget nanganin berbagai permasalahan, mulai dari psikologi pendidikan, mulai dari karir, kemudian industri organisasi, bahkan sampai yang bersifat klinis gitu kan. Permasalahan yang daily life kalian sering temukan bisa kalian obrolkan sama psikolog di sana. Langsung aja, kalau kalian bingung bagaimana cara daftarnya, langsung tanya sama admin dari TikToknya Berbinar Seluruh Indonesia ya. Coba kalian ketik aja di browser TikTok kalian gitu ya, di search engine-nya gitu, ketik aja @berbinar.in, kalian akan temukan platform kami ini gitu ya, akun kami gitu kan, follow gitu ya. Kalau kalian suka, kalau kalian merasa bermanfaat, bisa langsung di spread out the positivity by using the share pointnya gitu ya, langsung share ke teman-teman kalian
langsung bisa bikin makin banyak orang yang tahu bagaimana cara memanfaatkan protokol berbiner. Nah, itu juga kalian ada juga yang namanya berbiner psikotest gitu kan, dan kalian bisa tes di sana buat kalian yang mau tahu bakat minat kalian gitu kan, cek tentang kemampuan intelektual kalian, kemudian tentang kecocokan pasangan mungkin buat kalian yang pasangan baru, baik itu yang pacaran atau sudah menikah gitu ya, bisa coba kecocokan pasangan di sana. Kalian ngerasain stres yang mungkin nggak biasa kalian hadapin, tapi kalian penasaran nih udah sampai di skala berapa sih kadar stres yang saya hadapi ini gitu ya. Kalian bisa cek di tes psikologinya berbinar, juga ada di sana di website berbinar. Atau kalian juga kalau pingin dapetin arahan yang fix gitu ya, bisa langsung chat di DM-nya TikTok berbinar Self Indonesia. Nah, langsung aja nggak berlama-lama karena kita punya waktu cuma 30 menit. Ngobrol di sini berbinar Hair Studio, live TikTok yang berbinar Self Indonesia. Kita coba sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung gitu ya. Ada Kak Yanto, Kak Maya, Nita, ada Kak Suka, ada Ferie, ada Anin, ada Nai. Makasih udah like juga buat teman-teman yang sudah nge-like. Ada Heni, ada Nara, Gung Nugra Hasir, ada Merdiantika, ada Dewi Andinia sudah share the live, terima kasih. Ada juga Aceh, makasih sudah kasih kopi 4. Terus kemudian ada pertanyaan gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi gitu ya, kalian kalau mau tanya langsung aja chat di situ cepet-cepetan gitu ya, karena waktu kita nggak banyak. Jadi saya akan coba jelaskan di waktu yang cuma 30 menit ini gitu ya. Jadi siapa yang tanya lebih awal itu akan dapat giliran pertama buat dapetin jawaban dari saya. Dan kalau kalian ngerasa bermanfaat, boleh langsung di komen, atau kalian mau sharing pengalaman kalian, boleh juga bisa ditulis di kolom komentar. Ini pertanyaan dari Kak Aceh, Mas mau tanya deh, kenapa ya ada orang yang gak malu sama kelakuannya, malah yang malu kita pas lihat apa ini lanjutannya Kak Aceh. Oh, yang malu itu kita yang pas lihat gitu maksudnya mungkin ya. Oke, kenapa ya ada orang yang gak malu sama kelakuannya, malah yang malu kita pas lihat. Nah, ini tentang bagaimana cara kita menanamkan ini ya, value, bagaimana cara kita bersikap dalam lingkungan sosial gitu ya. Nah, kalau ada orang yang akhirnya melakukan sesuatu, bersikap, beraktivitas, berperilaku di lingkungan sosial sekitar kita, dan dari sudut pandang norma sosial kita ternyata itu tidak sesuai, maka gitu kan, dan orang itu terus melakukan itu tanpa ada rasa malu atas apa yang sudah dia lakukan, artinya ada sesuatu yang kurang pas itu tentang bagaimana cara dia memaknai dirinya gitu kan, memaknai apa yang sudah dia lakukan, memproses apa yang sudah dia lakukan, dan bahkan mungkin bukan apa yang sudah dia lakukan, tapi mungkin jauh mundur sebelum itu. Bisa kita cek tentang jangan-jangan sebenarnya ada problem tentang kejadiannya di masa yang sebelumnya gitu ya. Kok bisa dia melakukan hal-hal yang mungkin buat sebagian orang atau banyak orang secara umum, orang-orang awam, itu adalah sesuatu yang kurang pas secara sosial, tapi ternyata kok dia ini melakukannya tanpa malu, tanpa merasa bersalah, bahkan setelah dia melakukan itu dia gak minta maaf mungkin gitu kan. Nah, ini kok bisa gitu kan ya. Coba kita mundur ke fase-fase sebelumnya gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi di fase sebelumnya, entah itu kemarinnya, entah itu sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau saat dia masih kecil. Itu ada hal-hal yang mungkin ketika dia ditunjukkan atau diajarkan tentang apa itu namanya norma sosial, tentang bagaimana harusnya berperilaku di depan orang lain, tentang bagaimana cara bermasyarakat, berkomunikasi dengan orang lain, itu tidak seutuhnya diberikan pendidikan yang lengkap, atau juga proses pengasuhan dalam proses keluarganya di situ di rumah gitu kan, atau pendidikan di lingkungan sekitarnya, perkumpulan sama teman-temannya, itu juga membentuk dia yang seperti sekarang gitu. Artinya tidak serta-merta ini adalah kesalahan dia semata, tapi bisa juga ada pengaruh lingkungan terhadap apa yang membuat dia jadi seperti sekarang gitu kan. Jadi ketika dia dulu masih kecil atau beberapa waktu yang lalu, ketika dia memperoleh pembelajaran tentang perilaku itu gitu ya, dan dia ngelihat mencoba memodeling apa yang dilihat dia itu dengan perilaku dia sekarang gitu, ternyata
banyak orang yang mungkin malah suka dengan perilaku-perilaku itu gitu kan, senyum, bahkan approved atau bahkan appreciate tentang perilaku yang sebenarnya kurang pas itu tadi gitu. Dan karena dia tahu banyak orang yang appreciate, approve, dan suka dengan perilaku itu, akhirnya di masa yang sekarang akhirnya dia coba untuk memodeling itu lagi, mencoba recreate gitu ya, mencoba melakukan itu lagi di masa sekarang untuk melakukan respon atas apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya gitu kan. Misalkan ya ada beberapa orang yang melihat guyonan-guyonan yang sarkas mungkin gitu ya, dan itu kok dilihat orang-orang kok ikutan ketawa dan ikutan happy gitu kan. Dan ternyata di saat yang sekarang ketika ada hal yang serupa mirip dengan kejadian di masa yang lalu, dan dia tahu waktu itu banyak orang-orang yang approve dan appreciate terhadap apa yang dilakukan di fase sebelumnya dari apa yang dia lihat sebagai contoh dia gitu ya. Nah sekarang dia lakukan hal yang sama ya karena dia tahu waktu itu nggak apa-apa, sekarang dia lakukan karena dia tahu itu nggak apa-apa gitu Pak. Jadi ada sesuatu yang miss dengan proses edukasi dalam proses dia di masa sebelumnya gitu kan. Itu yang bisa terjadi buat orang-orang yang ngerasa nggak apa-apa atas kelakuannya zaman sekarang. Sementara kita gitu kan, yang alhamdulillahnya atau mungkin kita beruntungnya gitu kan, memperoleh pendidikan yang jauh lebih baik, pengasuhan yang jauh lebih positif gitu ya dari orang tua kita, dari keluarga kita. Kita belajar bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tadinya melakukan sesuatu dengan tidak ada malu, tidak pernah merasa bersalah, tidak minta maaf bahkan, ya kita diajarkan dalam kehidupan kita gitu kan, baik itu di pola asuh keluarga kita, pertemanan kita, pendidikan yang kita lalui gitu kan, bahwa sebenarnya itu kurang pas, bahwa itu sebenarnya hal yang tidak baik, tidak boleh dilakukan, bahkan itu memalukan gitu kan. Bahkan kalau kita tahu kita tidak sengaja melakukannya atau sengaja melakukannya, and then kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah, maka kita harus minta maaf. Nah itu yang terjadi. Jadi ada perbedaan proses gitu kan, yang ternyata membuat orang-orang yang akhirnya tidak malu melakukan itu dan tidak merasa bersalah melakukan itu terlihat ya udah biasa aja, sementara kita yang melihat sebagai pihak ketiga yang tidak sengaja melihat proses terjadinya perilaku orang itu gitu ya, ya kita merasa itu nggak pas, nggak pantas, dan itu tidak benar gitu kan. Nah ini yang sekarang kadang terjadi di saat kita itu menjadi masyarakat sosial media gitu ya. Kita sebagai penonton, sebagai viewers, sebagai orang yang dibekali dengan tools like, repost, retweet, komen gitu kan, reshare gitu kan. Nah itu kadang kita perlu lebih bijak tentang bagaimana cara kita merespon hal-hal tersebut, karena kita tahu ada hal itu di depan mata kita, di HP kita, di akun sosial media kita, muncul gitu aja di timeline, di FYP kita gitu ya. Nah terus kita langsung respon dengan langsung gitu kan, tanpa kita tahu ada after effect-nya, ada long term effect-nya terhadap orang yang ada di dalam postingan itu maupun orang-orang yang nonton kita nge-like itu gitu ya. Maksudnya dalam jangka panjang mungkin karena kita ikutan nge-react, nge-like, nge-comment, nge-love gitu ya, atau bahkan nge-repost gitu kan, akhirnya itu muncul di timeline kita juga dan mensupport konten tersebut untuk bisa muncul semakin sering di timeline orang-orang yang lainnya yang mungkin bahkan kita nggak kenal. Artinya kita punya sumbangsi dalam memviralkan informasi itu yang mungkin sebenarnya nggak pantas jadi sesuatu yang viral, malah jadi viral karena kita nge-react, karena kita mungkin nggak setuju gitu kan, atau apa gitu kan. Nah mungkin lebih baik ya itu tadi ya, kalau kita tahu itu tidak bagus ya bukan berarti terus kita diam, tidak mengkomen, tapi ya artinya mungkin ini jadi bahan belajar buat kita gitu kan, dengan cara yang berbeda, tidak harus dengan dibalas lewat sosial media. Mungkin kita bikin konten yang lain yang bisa ngebalance itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang ini mungkin kurang pas gitu ya. Nah itu sih mungkin saran dari saya gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban buat Kak Aceh. Nah kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Mas Giman dari Kak Dewi Andinia. Mas gimana ya caranya buat ngehindarin toxic productivity yang kadang kita sendiri nggak realize? Jadi sebelum kita jawab tentang ngehindarin toxic productivity, kita perlu belajar tentang
realize nggak realize gitu ya. Artinya kalau kita ngomong tentang perilaku kita saat ini yang kita lakukan, itu memang ada hal-hal yang itu sifatnya spontaneous, ada yang sifatnya juga memang planned gitu ya, terencana gitu. Jadi kalau spontaneous mungkin itu bagian dari bagaimana kita merespon situasi yang itu bentuk defense mekanisme kita gitu ya. Jadi somehow kita melakukan sesuatu yang kita nggak sengaja melakukannya, kita nggak sadar kita melakukan itu, tapi memang itu bukan karena jauh dari lubuk hati kita terdalam untuk mau melakukan itu gitu kan. Nah, bisa jadi itu kita lakukan karena memang ada hal-hal dalam diri kita yang meminta kita untuk lebih mempertahanin kondisi terakhir dalam diri kita gitu ya. Mungkin kita sedang dalam kondisi tercapek dalam diri kita, atau kita lagi kondisi yang terjenuh di posisi kondisi kita gitu kan, sehingga secara nggak sadar kita memproses sesuatu itu secara spontaneous gitu ya, secara automatically. Akhirnya kita bilang kita nggak realize, kita nggak sadar kalau kita melakukannya itu gitu kan. Nah, bisa jadi kalau kita sekarang maju ke depan tentang toxic productivity, bisa jadi yang terjadi dengan toxic productivity, segala macam toxic ya, toxic friendship, toxic toxic relationship gitu kan, apapun itu gitu yang ada toksiknya gitu ya, itu terjadi bukan juga karena kita sengaja, bukan karena kita memang mengharapkan itu, bertujuan untuk memiliki atau menginginkan itu ya, tapi somehow gitu kan, yang toxic ini berawal dari sesuatu yang sifatnya nyaman gitu kan. Kita ini kadang dalam kondisi tertentu karena kita saya bilang tadi ada jenuh, ada capek, ada bosen, ada sedih, ada down, ada depressed gitu kan, ada macam-macam lah kondisi-kondisi dalam diri kita yang kita benar-benar dalam kondisi yang tidak sehat gitu kan, atau kurang sehat. Nah, kondisi-kondisi kurang sehat itu somehow kalau kita jalanin gitu ya, kita lalui, kalau ada orang yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan gitu kan, yang kita inginkan, yang ternyata itu bikin kita jadi safe, kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih nyaman, kita jadi lebih enjoy, kita jadi nggak nangis, kita jadi lebih senyum, kita jadi lebih bisa bernafas, kita jadi bisa lebih tidur lebih nyenyak gitu kan. Sesuatu yang membuat kita jadi lebih nyaman itu kan mengisi kebutuhan kita gitu kan ya, karena bisa terisi kebutuhan kita, terpenuhi, karena kita tahu itu bisa membuat kita terpenuhi. Akhirnya karena kita butuh gitu, kata kuncinya kan dari butuh gitu. Akhirnya kita besok-besok menginginkan hal yang serupa lagi gitu kan. Itu semacam dalam tanda kutip ketergantungan terhadap sesuatu gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat kita tergantung pada hal yang seperti apa gitu kan. Nah, kadang karena kita udah kadung sedihnya, udah kadung jenuhnya, udah terlanjur begitu depressed gitu kan, terus nggak ada apa-apa lagi yang bisa membantu kita, yang bahkan kita we don't know how to help us gitu ya, itu ya udah, karena kita nggak punya hal yang lain, akhirnya itu jadi salah satu obat yang mujarab buat kita jadi lebih baik, even though itu tuh negatif, itu bad habit gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang tadi saya bilang sebagai toxic dan lain-lainnya, itu tadi toxic productivity salah satunya. Nah, mungkin gitu kan, karena kita tahu itu tidak baik, mungkin awalnya kita tidak tahu kalau itu tidak baik, tapi kita tahunya adalah itu nyaman dan bikin kita enak gitu kan, tapi lambat laun kita belajar bahwa ternyata itu tuh nggak produktif ya, itu toxic gitu kan, sehingga kita jadi paham, loh kok ini jadi kebiasaan dan ini jadi toxic productivity gitu kan. Nah, akhirnya kita belajar bahwa kayaknya ini ada yang nggak pas nih gitu kan, bagaimana cara kita menghindarin itu ke depannya gitu kan. Yang paling harus kita lakukan pertama adalah coba cari substitusinya gitu kan, karena sesuatu yang toxic productivity kan tadi berawal dari sesuatu yang bikin kita nyaman karena kita butuh gitu kan. Nah, coba cari substitusinya dulu. Kalau kita one day mengalami hal yang serupa lagi akibat kita butuh itu gitu kan, hal-hal yang membuat kita jadi terbiasa melakukan itu padahal kita tahu itu toksik,
Nah, sebelum itu terjadi, maka kita perlu persiapkan terlebih dahulu substitusinya, penggantinya gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bikin sesuatu yang toksik tadi di awal tergantikan dengan hal yang lebih produktif, essentially gitu kan. Jadi kalau mau essentially produktif, bukan toxic produktif gitu kan, maka kita ya benar-benar harus tahu dulu nih apa yang benar-benar kita butuhkan di saat kita lagi down. Itu cuma bisa dipikirkan saat kita lagi full and fresh gitu kan. Jadi fully health and really fresh gitu kan. Maksudnya ya dalam kondisi sehat secara psikologis dan sehat secara fisiologis gitu kan. Karena kalau kita lagi kosong, sedih gitu kan, ya kita nggak bisa mikir sebegitu lancarnya. Jadi ketika kamu berada dalam kondisi yang luang dan dalam kondisi yang sehat secara psikologis, gunakan waktu berharga itu untuk memikirkan hal-hal seperti ini gitu kan. Akhirnya kamu bisa mengetahui bagaimana cara menghindari ini supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Nah, hal yang termudah sebenarnya adalah identifikasi gitu ya. Ketika kamu lagi me time gitu kan, me time itu nggak harus ke Bali, nggak harus ke luar negeri gitu kan, tapi ya saat kamu in your spare time, kayak kamu lagi istirahat kantor, kamu istirahat jeda antar kuliah gitu kan, terus kamu benar-benar bisa pejamin mata sejenak gitu kan, 5-10 menit gitu kan, sambil coba pikirin kira-kira apa yang bisa kamu identifikasi tentang apa yang kamu butuhkan gitu kan. Oh ini itu aku suka ini gitu, apa yang kamu suka, tulis aja. Oh aku suka ini, aku hobiku ini, aku tuh orangnya kayak gini, tulis aja apa yang kira-kira bisa mengidentifikasi dirimu seperti apa gitu kan. Nah itu bisa jadi bahanmu tuh untuk siap-siap kalau besok-besok at the end of the day kamu being so depressed, being so sad gitu kan, and then kamu bisa gunakan tools senjatamu tadi yang kamu dapatkan saat me time tadi untuk menghindari toxic productivity. Karena apa? Antar satu orang dengan orang lain pasti beda tuh toolsnya gitu kan. Ada orang yang untuk menghindari situasi yang toksik, ya dia sing a song gitu kan, atau dia nyanyi, atau dia dengerin musik doang, atau mungkin dia doing something bikin dia jadi happy gitu ya. Entah ada yang itu suka mewarnai, mungkin dia suka bikin gambar-gambar yang abstrak mungkin gitu kan, atau dia suka merangkai bunga, bikin musik, bikin lagu, main game, atau apapun itu yang bikin dia happy gitu. Jadi start pertamanya adalah try to identify yourself. Kalau kamu lagi posisi luang dan sehat gitu ya, nah, itu akan bantu kamu buat tahu kira-kira apa yang terbaik buat kamu dan apa yang tidak baik buat kamu. Nah, kalau ternyata kamu belum pernah melakukan itu, maka start it from now gitu kan, mulai besok lakukan itu. Kalau bisa bangun pagi itu paling fresh gitu ya, bangun pagi, set your day, terus kemudian luangkan waktu 5 menit gitu kan, ambil nafas, kemudian kamu tulis, pejamkan mata dan segala macam kayak gitu. Dicoba dulu gitu ya. Kalau sudah bisa berhasil itu, boleh deh di share di minggu depan gitu kan, langsung komen gitu kan, Pak Dani ini ternyata berhasil, oh Pak Dani ternyata tidak berhasil, ternyata saya seperti ini. Jadi sharing pengalaman kalian di episode selanjutnya di hari Minggu jam 8 malam minggu depan gitu kan, tanggal 6. Dan harapan saya sih bisa inspiring others di acara hari ini gitu teman-teman semuanya. Kita coba mudah-mudahan terjawab ya buat Kak Dewi Andini ya. Sekarang terakhir ya dari Kak Nekar, kita udah final 6 minutes. Mas, kalau banyak peluang datang sekaligus dan rasanya sayang buat ditolak, gimana cara tahu itu ambisi yang sehat atau cuma fear of missing out, FOMO? Kalau banyak peluang datang sekaligus dan rasanya sayang buat ditolak, gimana cara tahu itu ambisi yang sehat atau cuma FOMO? Nah, peluang itu kan datang gitu aja gitu kan ya. Artinya kamu harus tahu dulu nih tujuan kamu itu apa gitu ya. Karena peluang itu kan datang di luar frame tujuan kita gitu kan. Ada yang inside our frame, ada yang outside our frame gitu kan. Ya, artinya bahwa peluang itu kan bisa datang kapanpun. Nah,
kalau kamu memungkinkan gitu ya, sekarang itu mulai coba buat set your vision gitu kan. Kamu 10 tahun lagi mau apa gitu kan. Terus how to reach the vision itu kayak gimana, itu dengan cara mundur gitu ya. 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Jadi itu kalau udah bikin yang tahunan 10 tahun, terus kemudian bikin tengahnya gitu kan 5 tahunan. Kalau udah gitu bikin yang lebih pendek gitu kan. Setiap tahunnya kan masih ada bulan-bulannya tuh. Nah, akhirnya kamu di titik yang setahun ke depan dulu ini gitu ya. Jadi kamu harus punya yang jauh dulu, lalu kamu pendekkan ke yang versi tahunan gitu kan. Nah, kalau udah ke tahunan, kamu bikin yang bulanan. Jadi kamu bisa tahu nih apa your step for the future gitu kan. Maksudnya kalau aku berhasil tahun ini kan berarti tahun pertama, itu berarti kan set the foundation gitu kan. Buat 2 tahun dan 3 tahun setelah sampai 10 tahun ke depan. Artinya itu akan bantu kamu menentukan peluang mana yang sesuai dengan framework vision kamu dan mana yang tidak sesuai gitu kan. Kadang sayang dan tidak sayang ditolak atau sayang atau untuk diterima gitu ya, itu tuh bener kata kamu tadi gitu ya Kak Nei gitu ya, bahwa itu ada ambisi di dalamnya gitu kan. Nah, ambisi itu mirip kayak kalau di psikologi ada yang namanya bakat dan minat tuh. Kadang kita minat tapi kita nggak potensial untuk melakukan itu. Kita minat tapi kita nggak punya bakatnya nih. Nah, ketika di awal tadi kita ngeset target gitu kan, selama 10 tahun ke depan mau ngapain aja gitu kan, akhirnya kita bikin very simple di yang bulanan gitu kan, yang di tahun ini gitu dulu ya, untuk buat dasarnya dulu gitu ya, dasar untuk tahun berikutnya dan berikutnya gitu kan. Nah, itu kita nggak cuma pasang target, tapi kita harus sesuaikan target kita itu tuh relate sama potensi kita nggak gitu kan. Dan potensi kita ini juga ditunjang sama yang namanya passion gitu kan, karena passion itu yang membuat kita termotivasi untuk jalanin potensi kita gitu kan. Nah, kalau nggak ada passion dan potential gitu ya, lalu bagaimana cari kita mencapai target kita gitu kan. Artinya bukan sayang ditolak atau kok nggak kita terima semuanya gitu kan, tapi kita harus bijak gitu kan. Kita punya potensi apa nih, peluangnya apa. Kalau ternyata peluangnya nggak sesuai sama potensi kita, lah buat apa kita ambil peluangnya. Bukannya tentang buang-buang waktu, tapi tentang efektivitas yang kita miliki gitu. Bayangkan waktu yang kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang potensial dan relate to our bakat gitu ya, relate sama bakat kita gitu kan, itu lebih baik kita gunakan waktu itu untuk melakukan itu daripada kita melakukan peluang-peluang yang mungkin nggak potensial. Benar bahwa peluang itu di depan mata, dan kalau nggak di grab sekarang, diambil sekarang, itu akan nggak ada lagi, benar. Tapi kemudian waktumu untuk memupuk potensi yang kamu miliki juga kapan gitu kan, karena waktu kita kan nggak banyak gitu kan di dunia ini gitu. Kalau kita tidak efektif, tidak cerdas dalam memanage waktu yang kita miliki juga, ya buat apa peluang sebanyak itu gitu kan. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya peluang yang sesuai dengan potensi dan target yang kita miliki gitu kan. Kalau peluang itu tidak relate dengan itu, ya abaikan saja, even though itu akan berat buat diri kamu, tapi manfaat jangka panjangnya akan lebih terasa kalau kita lebih fokus pada apa yang sebenarnya relate sama potensi kita gitu. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya buat Kak Nei gitu ya, karena ambisi yang sehat adalah ambisi yang bijak gitu ya. Ambisi yang kita cek, kita sesuaikan dengan potensi yang kita miliki dan passion yang bisa membuat kita jadi lebih termotivasi gitu. Karena ya ambisi yang tidak sehat, ya ambisi yang relate sama fear of missing out tadi itu, ya kita takut kita nggak dapetin kesempatan itu ke lain kali, ya nggak usah takut kalau itu memang nggak sesuai sama potensi kamu gitu ya. Jadi being wise itu the better option. Itu dari saya, kayaknya ini udah 20-30 and then this is the end of the show. Maka coba terakhir saya, terima kasih buat Kak Dewi, buat Rose-nya. Buat pertanyaan berikut dari Kak Dewi mungkin bisa ditanyakan di kesempatan selanjutnya ya, kayak
Mas gimana ya caranya buat bisa bilang enggak ke orang lain tanpa harus merasa bersalah? Bisa kita bahas di episode selanjutnya. Ada juga buat ada yang ngasih you're awesome, terima kasih buat yang ngasih you're awesome. Ada yang ngasih wing juga, terima kasih banyak. Thanks buat yang udah nge-share Kak Nei dan buat Kak Venus juga. Ini Della yang dulu pernah intern, gimana caranya mengolah kecemasan overthinking terus-terusan. Sayang banget nih Kak Della, makasih banyak udah hadir, tapi waktunya terbatas banget, jadi boleh ditanyakan di kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat Kak Della. Malam Bapak Kay, belum ada pertanyaan, berhubung besok saat tanggal merah. Semoga hari Bapak menyenangkan, ada waktu nikmati. Terima kasih juga. Semoga hari-hari kalian semua, baik itu Kay dan teman-teman semua yang nonton hari ini juga menyenangkan ya. Kita libur yang cukup panjang dan mudah-mudahan nggak cuma menyenangkan tapi juga bisa bermanfaat gitu ya. Bermanfaat bukan buat diri kita aja tapi juga buat orang yang lain juga. Selamat malam juga buat kalian semua yang sudah hadir, yang belum bisa sebutkan satu persatu. Semoga hari ini hari yang menyenangkan, hari yang bermanfaat buat kalian semua, buat keluarga kalian semua, dan kita semua diberikan kesehatan. Selamat malam dari Berbicara Indonesia. Berbicara selalu ada buat kamu. Selamat malam. Assalamualaikum.